Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah menghendaki keselamatan untuk semua orang. Oleh karena itu, yang hilang dicari, yang sesat diluruskan, yang bertobat diampuni. Sikap inilah yang ditampilkan dalam Injil suci yang baru saja kita dengarkan bersama. Allah yang kita lihat di dalam diri Yesus, Dialah Allah yang menyatakan kasih-Nya, dan Dia berinisiatif untuk mencari yang hilang. Tadi diumpamakan seperti pemilik 100 ekor domba. Ketika ada satu domba yang sesat, dia berusaha untuk mencari. Dia berusaha terus sampai domba itu ditemukan. Begitu juga seorang perempuan yang mempunyai 10 dirham. Ketika ada 1 dirham yang hilang, ia berusaha baik dengan menyalakan pelita maupun dengan menyapu sampai 1 dirham ditemukannya. Inilah saudara-saudara yang terkasih, kasih Allah yang berinisiatif, yang sungguh peduli terhadap yang hilang dan yang tersesat. Dan bagaimana saudara-saudara yang terkasih, setelah yang hilang, yang sesat tadi ditemukan, maka kita mendengar suatu perayaan sukacita, suatu penjambutan yang luar biasa bagi mereka yang hilang dan yang sesat tadi. Tadi dikatakan bahwa ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, karena yang hilang telah kutemukan." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah kasih Tuhan Yesus yang senantiasa peduli. Dia tidak membiarkan mereka yang hilang, mereka yang tersesat binasa, tetapi menghendaki keselamatan bagi mereka yang bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana hal ini dapat kita konkretkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita melihat kenyataan di dalam kehidupan kita. Misalnya hubungan di dalam keluarga, hubungan antara suami, istri, hubungan antara orang tua, anak, hubungan antara keluarga dengan keluarga besar. Seringkali saudara-saudara yang terkasih ditemukan adanya perang dingin. Orang saling mendiamkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang punya inisiatif untuk berbaik kembali. Mereka seringkali terbentur oleh sikap gengsi. Wah, saya gengsi, saya enggak mau menyapa dia lebih dahulu. Itulah saudara-saudara yang terkasih, seringkali kebersamaan, persatuan di dalam keluarga seringkali terkoyak karena sikap gengsi. Begitu juga ada di dalam keluarga yang terpecah karena ada kesalahpahaman, ada salah satu yang dikucilkan karena dianggap sudah mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk kembali melihat teladan Yesus Kristus, supaya kita diajak untuk mau peduli terhadap kebersamaan dan kesatuan, baik di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam lingkungan kita masing-masing, di dalam wilayah masing-masing, dan di dalam paroki kita. Kita diajak untuk mempunyai inisiatif untuk menyatukan. Dan hal ini terjadi kalau kita sungguh-sungguh sadar bahwa
kita lebih dahulu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah ditemukan, adalah orang-orang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bayangkanlah saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membayangkan diri seperti domba yang dipanggul oleh Sang Gembala. Kita bayangkan diri kita seperti domba yang dipopong oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus sungguh mengasihi kita, menerima kita. Dia selalu memancarkan kerahiman dan kasih-Nya yang tanpa batas. Dosa kita tidak sebesar kasih Allah dan kerahiman Allah. Karena Allah sungguh maha rahim, maha kasih bagi kita yang datang bertobat kepadanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita tidak ingin seperti orang-orang Farisi atau ahli Taurat tadi yang bersungut-sungut, yang menguncilkan orang. Tetapi kita menjadi pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus yang mengambil inisiatif untuk mencari yang hilang, meluruskan yang sesat, dan di dalam diri kita ada pengampunan bagi mereka yang bertobat. Itulah teladan Yesus bagi kita semua dan harus kita hayati juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa roti mesti dibungkus ketika pergi ke Magelang. Mari ikuti teladan Yesus, mau mencari yang hilang. Tuhan memberkati kita semuanya.